Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Dwi Fayanti, NIM H10512011037. Saya dari kelompok 6. Tema yang saya pilih yaitu aplikasi pembelajaran e-learning mengenal huruf hijaiyah bagi anak-anak berbasis mobile untuk mendukung pembelajaran secara mandiri. Topik yang saya pilih yaitu pendidikan. Latar belakang, hijaiyah atau huruf Arab yaitu huruf yang digunakan dalam penulisan kitab suci Al-Quran. Dalam pembelajaran huruf Arab memang tidak begitu mudah, apalagi untuk anak-anak. Juga banyak orang tua yang kesulitan memperkenalkan hijaiyah pada anak-anaknya. Bahkan, bukan tidak mungkin masih ada orang tua dari anak-anak tersebut yang tidak tahu banyak tentang huruf hijaiyah. Dalam pengenalan huruf hijaiyah kepada anak-anak ini harus dengan metode yang menarik perhatian. Kemajuan teknologi multimedia dapat dimanfaatkan dengan baik dan cerdas. Dengan adanya teknologi smartphone saat ini dapat menjadi sebuah sarana untuk belajar, salah satunya belajar memahami dasar huruf hijaiyah dengan lebih mudah dan efisien. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana konsep menggunakan metodologi MDLC atau Multimedia Development Life Cycle yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang kedua, bagaimana menampilkan fitur huruf hijaiyah yang telah dibuat. Batasan masalah aplikasi pelajaran e-learning mengenal huruf hijaiyah bagi anak-anak berbasis mobile untuk mendukung pembelajaran secara mandiri. Tujuan yang dicapai dari hasil penelitian ini adalah merancang media pembelajaran mengenal huruf hijaiyah berbasis mobile menggunakan metodologi MDLC atau Multimedia Development Life Cycle yang terdiri dari beberapa tahapan, diantaranya pembuatan storyboard, HIP atau Hierarchy Input Process Output, dan atribut lainnya yang mendukung. Manfaat penelitian. Implementasi media pembelajaran ini diharapkan dapat memberikan nuansa belajar yang interaktif terutama pada anak-anak dalam mempelajari dan membaca huruf hijaiyah dengan menggunakan teknologi smartphone atau mobile. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu bagi masyarakat muslim secara umum untuk belajar Iqra Al-Quran dengan mudah dan dapat dilakukan secara mandiri. Pembahasan pengertian e-learning. E-learning adalah kepanjangan dari electronic learning yang merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan media elektronik, khususnya internet sebagai sistem pembelajarannya. Terdapat 3 fungsi e-learning terhadap proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas, yaitu supplementer, komplementer, maupun substitusi. Metodologi penelitian. Tahap pembangunan sistem dalam penelitian ini menggunakan metodologi MDLC atau Multimedia Development Life Cycle, yaitu sebuah metode di mana proses pengembangan sistem lengkap dan terurut. Tahap pembangunannya, pertama, konsep. Konsep dari media pembelajaran dibuat berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Mengenal Huruf Hijaiyah Berbasis Mobile. Media pembelajaran ini merupakan media pembelajaran mengenal huruf hijaiyah yang ditujukan untuk masyarakat muslim yang kurang paham atau tidak mengerti tentang huruf hijaiyah. Adapun struktur navigasi hierarki, adapun flowchart aplikasinya yaitu terdiri dari menu utama, menu huruf hijaiyah, menu tanda baca, menu tajwid, dan menu Iqra. Kedua, desain. Setelah tahap konsep selesai dilakukan, maka didapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan tersebut. Tahap ini dilakukan pembelajaran spesifikasi meliputi media pembelajaran mengenai huruf hijaiyah, tampilan, dan kebutuhan materi atau bahan untuk aplikasi. Ketiga, materi collecting. Tahapan ini dilakukan pengumpulan materi atau bahan untuk pembuatan media pembelajaran mengenal huruf hijaiyah. Bahan yang dikumpulkan adalah gambar, tampilan pendukung animasi, background, serta teks dan image pendukung lainnya. Keempat, assembly. Tahap assembly itu pembuatan adalah tahapan yang mencakup semua objek atau bahan multimedia yang telah dibuat, di mana pembuatan aplikasi didasarkan pada tahap desain. Kelima, testing. Merupakan tahap pengujian aplikasi yang dibuat. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menemukan kesalahan dan kekurangan yang masih terdapat dalam media pembelajaran ini, sehingga dapat diperbaiki agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Keenam, distribution. Setelah aplikasi media pembelajaran mengenal huruf hijaiyah diuji, maka tahap berikutnya adalah pendistribusian aplikasi. Pada pendistribusian aplikasi yang telah selesai dibuat, setelah program dipublish dalam bentuk APK. Hasil penelitian, tampilan halaman intro. Hasil penelitian, tampilan halaman aplikasi. Analisa pengujian.
Untuk memperoleh feedback terhadap aplikasi yang dikembangkan sebagai media pembelajaran huruf hijaiyah bagi anak-anak berbasis mobile, maka dilakukan uji coba produk yang dilakukan terhadap 10 responden yang terdiri dari sejumlah anak-anak dengan usia antara 7-12 tahun. Pemberian nilai terhadap masing-masing komponen menggunakan skala 5 dengan konversi tingkat pencapaian kepuasan produk seperti yang terlihat pada tabel. Ada tingkatan pertama 80% sampai 100% sangat mendukung pembelajaran, tingkatan kedua 70% sampai 79% mendukung pembelajaran, tingkatan ketiga 60% sampai 69% cukup mendukung pembelajaran, tingkatan keempat 50% sampai 59% kurang mendukung pembelajaran, tingkatan kelima 0 sampai 49% tidak mendukung pembelajaran. Analisa hasil pengujian berdasarkan hasil pengujian yang terlihat pada tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara dominansi aplikasi pembelajaran yang dikembangkan mendukung pembelajaran huruf hijaiyah secara mandiri bagi anak-anak dengan berbasis mobile. Hasil pengujian produk yang telah dilakukan dengan menggunakan metode white box testing terhadap 10 responden terlihat pada tabel. Pada tabel pertama, kolom pertama, kemampuan aplikasi dalam menyajikan materi-materi huruf hijaiyah dan dapat diakses secara mandiri oleh siswa melalui mobile phone. Skala nilainya, skala nilai 5 ada 8, skala nilai 4 ada 2, skala nilai 3, 2, 1 ada 0. Yang kedua, kejelasan isi materi-materi yang disajikan dalam media pembelajaran e-learning berbasis mobil. Skala nilai 5 ada 7, skala nilai 4 ada 2, skala nilai 3 ada 1, skala nilai 2 dan 1 ada 0. 3. Kemudian dalam mengoperasikan aplikasi sehingga dapat diakses secara mandiri oleh siswa melalui mobile phone, skala nilai 5-nya ada 7, skala nilai 4 ada 3, skala nilai 3, 2, 1, 0. Keempat, tampilan visual gambar menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Skala nilai 5-nya 8, skala nilai 4 ada 2, skala nilai 3, 2, 1 ada 0. Yang kelima, audio, musik, suara, narasi, sesuai dengan konteks pembelajaran. Skala nilai 5 ada 7, skala nilai 4 ada 2, skala nilai 3 ada 1, skala nilai 2 dan 1 ada 0. Keenam, tampilan teks dan bentuk tulisan menarik dan mudah dipahami, user friendly, sehingga meningkatkan minat belajar siswa secara mandiri. Skala nilai 5-nya ada 9, skala nilai 4-nya ada 1, skala nilai 3, 2, 1-nya 0. Ketujuh, kombinasi, tatanan, dan pemilihan warna sesuai dengan konteks pembelajaran. Skala nilai 5 ada 7, skala nilai 4 ada 2, skala nilai 3 ada 1, skala nilai 2 dan 1 ada 0. Total dari skala nilai 5 ada 53 dengan presentasi tingkat kepuasan yaitu 76%. Skala nilai 4 bertotal 14 dengan presentasi 20%. Skala nilai 3 totalnya 3 dengan presentasi 4%. Skala nilai 2 dan 1 totalnya 0 dan presentasinya 0%. Kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mengembangkan aplikasi pembelajaran e-learning, dilakukan pengujian terhadap beberapa responden, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut. Pertama, media pembelajaran e-learning yang dikembangkan dapat membantu anak-anak belajar huruf-huruf hijaiyah secara mandiri. Dalam hal ini, pembelajaran tidak harus dilakukan dengan cara tatap muka dengan ustadz atau ustazah secara langsung, melainkan belajar dapat dilakukan secara mandiri dengan menggunakan mobile atau smartphone. Kedua, aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dilengkapi dengan dasar hukum tajwid. Cara membaca yang disimulasikan dengan efek suara baik dalam huruf tunggal maupun potongan ayat, tanda baca, dan latihan baca Iqra jilid 1 sampai jilid 4. Dengan demikian, aplikasi ini sudah sangat mendukung pembelajaran bagi anak-anak secara mandiri. Ketiga, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap responden, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran yang dikembangkan mendukung pembelajaran huruf hijaiyah secara mandiri bagi anak-anak dengan berbasis mobile. Adapun saran yang dapat diberikan penelitian yaitu pada penelitian selanjutnya, sistem media pembelajaran mengenai huruf hijaiyah berbasis mobile ini diharapkan dapat dilengkapi dan diperbanyak variasi potongan bacaan ayat Al-Quran sehingga menarik dan banyak
perbendaharaan potongan pelafalan ayat-ayat. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.